Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Mebul Palah dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 1921911134. Di sini saya akan sedikit menjelaskan serta menganalisis standar kompetensi lulusan yang di dalamnya terdapat standar isi, standar proses, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Baik, langsung yang pertama ada standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dari tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Adapun tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada fungsi dari standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Yang selanjutnya ada manfaat dari standar isi. Sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikannya. Baik, yang kedua ada standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Adapun tujuan dari standar proses, yang pertama untuk memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester ataupun tahunan. Yang kedua, untuk memudahkan kepala sekolah dalam memantau proses keberhasilan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada fungsi dari standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh instansi pendidikan. Dan yang keempat, ada menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan atau membuat dan mengimplementasikan program-programnya. Selanjutnya, manfaat dari standar proses. Standar proses bisa bermanfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah untuk mengimplementasikannya ilmu yang didapatkan. Yang terakhir ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Secara umum dapat dipahami bahwa penilaian adalah memberikan suatu nilai terhadap suatu objek yang dilihat atau dirasa, diamati, dan sebagainya. Nana Sujana pada 2012 menjelaskan bahwa untuk
dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang diperlukan ketentuan atau ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang sedang, dan yang kurang. Ukuran itulah yang dinamakan kriteria. Maka dapat dipahami bahwa penilaian belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor, atau dalam kurikulum 2013 adalah perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.